Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau sesuai dengan undangan kan kita salah satu yang kita fokuskan kan kita ingin membahas tentang Galian C ya. Pak Ketua mohon izin, Galian C yang sedang ramai dibicarakan di media sosial itu kan yang ada di Rawasari. Yang ada di Rawasari itu kan Galian C yang sebetulnya sudah cukup lama. Saya berharap sih Distarum paham persis ya. Itu sudah berizin semuanya. Ada beberapa pelaku usaha pertambangan di wilayah situ sudah berizin semuanya atau belum, nanti dulu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau baca tentang regulasi pertambangan itu kan banyak ya, dari undang-undang sampai kepada regulasi teknis. Saya melihat ya di banyak wilayah Galian C di Kota Semarang, wabil khusus di Rawasari, kan rumah saya di sana Pak, rumah saya di sana, dan saya tahu pelaku-pelakunya gitu. Dan kemarin korban meninggal itu warga saya, satu RT dengan saya, yang kena longsor. Yang lagi bicara itu Distarum ini malah ragu gitu ya. Itu saya melihat itu berizin ataupun tidak berizin, persoalannya bukan di persoalan Galian C boleh atau tidak boleh, tapi ketika Galian C itu memang dibutuhkan, maka tanya secara teknis dan pengelolaan lingkungannya. Karena aturan Menteri SDM itu sudah cukup rinci ya terkait dengan teknis pertambangan. Nah, pertanyaan saya, kalau ESDM di SOTK-nya Kota Semarang itu nyampel di mana urusan ESDM? Di mana? Di PU atau di Distarum? Urusan energi sumber daya mineral di SOTK Kota Semarang itu ada di mana? Halo? Ini di Jawa. Itu dulu, ESDM-nya dulu. Oh, kewenangannya ada di provinsi, di izin. Oh, kalau perizinan ya, tapi di Kota Semarang itu urusan ESDM itu kita nggak usah ngomong perizinan, pembagian kewenangannya saya. Tapi ESDM di Kota Semarang ada nggak urusan itu dicantolkan di SOTK mana? Nah itu jawabannya di PU berarti. Oke. Pak Hisam ya? Nah, ESDM di sana gitu. Artinya ini kan bicara tentang koordinasi. Ya, koordinasi terkait dengan pertambangan itu di Kota Semarang itu antara dinas ESDM provinsi itu di dinasnya di Kota Semarang itu dengan siapa? Kan begitu. Gitu. Ini yang pengen saya petani sidik-sidik gitu. Izin eksplorasi itu ada di provinsi, ya kan? Kemudian setelah punya izin eksplorasi, kan harus ada proses evaluasi, monitoring, evaluasi. Dan itu yang melakukan adalah ESDM provinsi. Di sana punya inspektur tambang, ya kan? Ini persoalannya persoalan warga Kota Semarang atau wilayah Kota Semarang yang mendapatkan dampak lingkungan, ya kan? Oke, jadi pemerintah Kota Semarang tetap punya kewajiban untuk melindungi lingkungan Kota Semarang dan warga Kota Semarang. Sepakat nggak? Sepakat kan? Pemerintah Kota Semarang punya kewajiban untuk melindungi lingkungan Kota Semarang dan warga Kota Semarang. Artinya, ketika provinsi Nyun Sewu tidak menurunkan inspektur tambang dalam praktek atau operasional pertambangan yang ada di wilayah Semarang, boleh tidak pemerintah Kota Semarang kemudian meminta inspektur tambang atau meminta dinas ESDM untuk menurunkan inspektur tambangnya? Karena mengkhawatirkan ada dampak lingkungan, baik fisik, biologis, sosial, dan seterusnya, gitu ya. Itu untuk melakukan evaluasi terhadap operasi tambang di Kota Semarang, ya kan? Nah, maka kemudian pertanyaan saya adalah,
itu selama ini dilakukan nggak oleh pemerintah Kota Semarang? Mak jegandik ono warga Kota Semarang kebrekan gali tambang gitu, tambang batuan itu ya, galian C itu seolah-olah pemerintah Kota Semarang garis aku itu bukan kewenangan saya. Menurut pandangan kira-kira bagaimana kalau seperti itu, ya kan? Nah, jadi persoalannya itu menurut saya bukan pada nggak boleh galian C. Enggak, saya tidak pernah mengatakan. Menurut saya sangat sepakat galian C itu dibutuhkan, karena itu bicara tentang keberlangsungan pembangunan yang di Kota Semarang dan sekitarnya gitu ya, karena bentuk tanah huruf gitu ya. Nah, tapi kita kan harus taat regulasi, ada aturan teknis, ada pengelolaan lingkungan yang harus ditaati gitu. Sehingga itu tidak memberikan dampak lingkungan kepada wilayah yang menjadi tempat pertambangan itu gitu. Nah, ini siapa pemerintah Kota Semarang yang harus berkoordinasi dengan provinsi. Nah, ini Pak Ketua, menurut saya ya, hal ketiga yang paling panjang yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menekankan bahwa siapa yang harus berkoordinasi dengan provinsi atau kementerian gitu ya di Kota Semarang. Terus masa wali kota langsung kan enggak, kan wali kota punya kabinet yang seharusnya paham secara teknis gitu. Ya. Yang kedua, apakah selama ini koordinasi itu sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah dilakukan, apa hasilnya? Itu mungkin matur suwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.